Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Albijuria. Saya dosen jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Untirta. Hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi menyampaikan berita buruk pada pasien paliatif dengan kasus pasien GGK atau CKD stadium 5. Pada fase perinteraksi, komunikasi menyampaikan berita buruk, kita akan melihat catatan medis atau catatan keperawatan terkait dengan identitas pasien, kondisi pasien, dan juga catatan SIP sebelumnya. Sebelum kita ke pasien, untuk fase orientasi, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Baru kemudian kita ke pasien. Atas nama Bapak Ahmad. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam. Enggak, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Bu. Ya, perkenalkan nama saya Vina, saya perawat yang bertugas di hari ini. Benar dengan Bapak Ahmad? Betul Ibu. Ibu maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Siti Bu. Istrinya. Ya, istrinya Bapak ya. Baik Bapak Ahmad dan Ibu Siti, hari ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi dan penyakit Bapak. Ya. Waktunya sekitar 10 menit. Tempatnya di sini, apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia. Apakah Bapak Ibu sedang terburu-buru? Tidak ya? Tidak. Ya, tidak berburu ya. Baik, sebelumnya saya akan tutup pintu dulu ya. Baik Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin tahu, menurut Bapak kondisi kesehatan saat ini seperti apa Pak? Kalau saya sendiri itu awalnya ngerasa paling kecapean aja sih Bu. Cuman kok makin lama saya ngerasanya kok makin lemas. Terus kaki saya juga di sini bengkak gitu Bu. Saya juga pikir, oh itu juga paling bisa sembuh pakai obat gitu ya. Iya Bu, sebenarnya kami belum tahu ya Bu seberapa parah penyakit suami saya Bu. Makanya tuh Bu kami datang ke Polri agar tahu keadaan sekarang tuh bagaimana Bu. Baik Bapak Ibu, berarti Bapak mengalami perubahan yang cukup berat ya Pak ya? Betul Ibu. Baik, sebelumnya apakah Bapak Ibu ingin tahu secara lengkap terkait dengan pemisahan yang sudah kita lakukan, terkait dengan terapi atau bagaimana? Boleh Ibu. Ya Ibu, mohon dijelaskan ya Ibu. Ya baik, pengen tahu ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu. Ini kabarnya cukup kurang baik, ya. Tapi saya akan jelaskan secara perlahan ya Bapak Ibu ya. Hasil pemisahan yang sudah kita lakukan menunjukkan bahwa fungsi ginjal Bapak saat ini sudah menurun sangat berat ya Pak. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan gagal ginjal kronik stadium 5 atau tahap akhir. Artinya, fungsi ginjal Bapak sudah tidak mampu bekerja seperti semula. Astagfirullahaladzim Bu. Stadium akhir Bu. Maksudnya gimana ya Bu? Apa itu udah nggak bisa sembuh ya Bu? Ya Allah Pak, bagaimana ini Bu? Saya bisa memahami ini sangat berat untuk Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa kaget dan sedih itu sangat wajar. Kami semua di sini akan tetap menemani dan mendampingi Bapak dan Ibu semaksimal mungkin. Berarti saya nggak bisa sembuh Bu. Pada kondisi saat ini, fungsi ginjal Bapak sudah tidak mampu bekerja dengan baik dalam menyaring racun dalam tubuh Bapak. Karena itu, tubuh membutuhkan bantuan dari luar untuk mengganti fungsi ginjal Bapak supaya bisa membantu menjaga kondisi Bapak agar tetap stabil. Jadi setelah ini apa yang harus saya lakukan Bu?
Salah satu terapi yang bisa dilakukan adalah hemodialisis atau cuci darah yang dilakukan secara rutin. Seberapa sering ya Bu? Untuk terapi hemodialisis dilakukan biasanya 2-3 kali dalam seminggu. Dan ini merupakan terapi jangka panjang Bapak Ibu. Kalau misalnya saya nggak cuci darah, gimana Bu nanti? Jika Bapak tidak cuci darah atau melakukan terapi hemodialisis, maka racun di dalam tubuh akan menumpuk dan akan membahayakan kondisi Bapak. Bapak tidak sendiri dalam menghadapi kondisi ini. Kami akan membantu dan melindungi Bapak dan Ibu. Kalau boleh tahu, apa yang paling Bapak khawatirkan saat ini? Sejujurnya saya khawatir Bu, kalau nanti saya tidak bisa bekerja lagi, gimana saya akan menjadi beban bagi istri saya, keluarga maupun anak-anak saya. Kekhawatiran itu sangat wajar ya Pak. Nanti kita diskusikan bersama solusi terbaik untuk Bapak. Baik Ibu, jika itu jalan yang terbaik, maka akan saya lakukan. Mohon bantuannya ya Bu. Tentu Ibu dan Bapak, kami akan membantu Bapak Ibu. Kami akan selalu mendampingi dan menemani Bapak Ibu. Dalam proses ini ya, kita akan membantu menemani Bapak dan Ibu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup Ibu. Baik, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita akan jalani bersama, langkah demi langkah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sehat ya, Terima kasih bersehat. Bu. Dalam setiap kabar buruk, empati dan komunikasi yang tepat menjadi kunci, bukan hanya menyampaikan diagnosis, tetapi juga menghadirkan harapan.